Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham BJTM dan BJBR ya. Ini kita gabungkan saja ya. Jadi BJTM ini Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur ya. Ini kalau kita lihat secara PBV memang masih murah ya, 0,7, PER-nya 6. Terus analitiknya kita lihat merah semua teman-teman. Jadi kalau kita pegang saham BJTM ini 5 tahun itu minus 13%, 3 tahun minus 32%, 1 tahun minus 14%, year to day itu minus 12, 6 bulan 12, 3 bulan minus, 1 bulan positif ya. Ini sudah jadi 1 bulan ini sudah mulai naik ya harga sahamnya. Kita lihat profilnya, saham beredar di masyarakat 20% ya, Pemda 28%, Pemda tingkat 1 Provinsi Jawa Timur 51%, kabupaten ini 28%. Jadi ini memang perbankan bank yang untuk melayani pemerintah daerah ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat pasarnya ya mungkin masih di sekitar Jawa Timur saja ya. Kayak BJBR mungkin Jawa Barat ya. Nah, kalau kita lihat ke statistiknya, labanya IPS-nya itu hampir sama ya. 2021 2022 itu 30 triwulan 1. 2023 20, 24 21. Jadi agak turun nih teman-teman. Total IPS 2023 turun ke 98 dari 103. 2024 ini perkiraan turun juga ya. Kita lihat laporan triwulan kedua ya. Dividennya ya mungkin sekitar 10%-an ya yang termasuk besar ya dividennya, 9 ya, 9,89%. Cash flow-nya minus 138 miliar, net profit 309 miliar. Jadi ini kita lihat ya harga sahamnya nih. Kalau pegang 1 tahun masih turun, 3 tahun juga turun, 5 tahun juga turun. Turnover-nya 1,8 miliar ya, kecil ya teman-teman. Jadi tidak disarankan nih teman-teman kalau pegang BJTM ya dalam jangka panjang, ini nggak kita sarankan, karena saham perbankan tuh seharusnya secara capital gain tuh naik ya, paling tidak dalam waktu 5 tahun itu harus naik. Kalau 1 tahun turun mungkin seperti BRI itu nggak masalah. BJBR coba hampir sama nih, BJBR paling. Yes, 1 tahun turun, 3 tahun turun, 5 tahun juga turun. Ini lebih kecil ya. Oh, hampir sama lah ya, 9,4. Kalau tadi itu 9, sekian, hampir sama lah. Cash flow-nya minus 2,5 triliun, net profit 364. IPS-nya turun juga. Ini turnover-nya berapa nih? Ini turnover-nya lebih kecil nih ya, 731 juta ya. 700 jutaan ya, ini lebih nggak liquid lagi nih ya BJBR nih. Ini kalau untuk dividen investing juga nggak bagus teman-teman ya, karena ini harga sahamnya udah turun banyak ya. Harga sahamnya turun banyak. Jadi kalau pegang ini 5 tahun tuh udah turun hampir 50%. Jadi dividennya serasa nggak terasa ya, rugi lah, masih rugi lah dibandingkan ini. Kalau dividennya 9%, 9% kali 5 diberi 45 ya, hampir istilahnya bakbuk ya kalau istilah Jawanya ya.
Nah, coba bandingkan dengan teman-teman pegang saham yang sama-sama ini ya. BNGA misalnya ya, Bank Niaga ya. 1 tahun naik, 3 tahun naik, 5 tahun naik, ini masih ada dividen. BCA 1 tahun naik, 3 tahun naik, 5 tahun juga naik. BRI, nah ini agak 1 tahun turun kayak ini ya. 1 tahun turun tapi 3 tahun naik, 5 tahun naik dikit. Jadi mirip, kalau dividennya mungkin sekitar hampir 6%-an ya BRI ini ya. BMRI 1 tahun naik, 5 tahun juga naik, keren ya. Nah, BNI ini harganya hampir sama ya, jadi cuman masih mending BNI ini ya. Kalau tadi kan BJTM, BJPR itu 5 tahun turunnya banyak ya harga sahamnya. Ini BNI harga sahamnya hampir sama, cuman dari dividennya aja dia sudah profit dan lumayan. Kita lihat 5 tahun dia udah naik 14%, 3 tahun 75%, 1 tahun 10%, masih ditambah dengan dividen. Dari skala apa ya, ini dividennya 5,6% ya. Ya wajar lah ya, kalau bank-bank nasional itu kan dia lebih leluasa ya, pangsa pasarnya lebih luas. Kalau bank daerah itu kan ya dia terfokus di daerahnya saja ya. Jadi mau dikembangkan kemana lagi ya, ya paling ya di daerahnya saja, ada pemekaran kabupaten dan lain-lain. Kemudian kalau misalnya mau pasar yang lebih luas, ya mungkin mencari kreditor-kreditor yang ini ya, kayak UMKM dan lain-lain ya, nanti bersaing juga dengan BRI, saham-saham yang besar. Jadi berat juga ya untuk BJTM dan BJPR ya. Kalau saya lebih baik pilih Big Bank aja kalau teman-teman mau saham perbankan ya, yang cukup stabil, saat krisis juga stabil ya, pilih saham Big Bank ya, BCA, BRI, Mandiri, atau BNI ya. Bank Niaga juga bagus ya teman-teman, jadi bisa pilih di antara 5 bank tersebut lah. Kalau mau ngambil BRI sekarang pas harganya masih murah ya. Kalau BCA kan sudah, ini lumayan harganya udah tinggi ya, di atas 10.000 itu udah tinggi. Kalau BMRI coba kita lihat. BMR itu harganya ini udah mulai mantul ya, udah mulai ke bawah. Ditunggu aja ya Bank Mandiri ini kalau mau masuk, mungkin sekitar 6.400-an sampai 6.200 itu ya. Jadi lebih tenang ya teman-teman kalau pegang saham-saham yang lebih besar itu ya. Dan kita fokus di jumlah lotnya aja, nanti kalau udah cuan lebar terserah teman-teman mau hold apa mau jual dulu. Tapi kalau jual dulu ya jangan lupa nanti masuk lagi di harga bawah. Problemnya setelah kita jual, kita mau masuk itu susah. Sudah dikasih diskon, pengen lagi diskon lagi di bawah. Ternyata nggak dapat, akhirnya sahamnya naik lagi gitu ya. Misalnya ya BRI ini kan terendah di 5.700 ya. Ya pengennya teman-teman masuk di situ ya, tapi kayaknya mungkin berat ya mau balik lagi ke situ. Kecuali ada krisis atau apa gitu. Berita yang benar-benar heboh ya. Ya mungkin masih bisa berharap lah di sekitar 6.300, 6.400 itu mungkin masih. Jadi ini udah mulai mantul soalnya nih ya. Kayak Bank Mandiri ini udah mulai mantul. Targetnya masih lumayan nih ya, masih jauh 7.400 ya, masih tinggi.
BRI juga masih tinggi nih targetnya. Ini targetnya 6.400. Ini kalau balik ke 6.000 aja udah cuan lebar ya. Jadi itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Lebih baik pilih saham-saham yang apa ya, yang lebih bagus lah ya, fundamentalnya lebih bagus, pertumbuhannya bagus, terus harga sahamnya juga trennya naik lah. Misalnya turun pun kemungkinan dalam jangka panjang juga tetap akan naik karena kinerjanya juga bagus. Daripada pilih saham-saham yang mungkin secara PBV murah ya, tapi harga sahamnya malah turun terus, itu kurang bagus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.